Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali bertemu dengan saya. Kali ini kita akan bahas tentang sejarah Bung Karno ya, yang dimana beliau ini sangat tidak disukai oleh tetangga kita sebelah. Oke, kita semua tahu betapa besarnya jasa Insinyur Soekarno, bapak proklamator kita. Beliau yang memimpin kita meraih kemerdekaan, menyatukan ribuan pulau menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi ada satu hal yang sering membuat saya heran, kenapa justru di negara sebelah nama beliau ini sering dibicarakan dengan nada yang nggak suka dan narasinya lebih ke negatif gitu ya. Bahkan sejarah dan niat baik beliau pun sering diputar balikkan sedemikian rupa, bejatnya. Naudzubillah min dzalik, sorry. Mari kita bahas pelan-pelan dengan fakta sejarah yang sebenarnya supaya kita itu nggak salah paham. Ini kalau buat warga negara Indonesia ya cukup kita belajar aja ya. Kita harus tahu bahwa pahlawan kita itu adalah pahlawan yang betul-betul berjuang untuk meraih kemerdekaan negara kita. Nggak usah peduliin apa omongan negara orang ya. Pertama, mari kita ingat kembali apa yang sebenarnya diinginkan Bung Karno. Beliau selalu menyadarkan kita bahwa Semenanjung Malaya, Kalimantan Utara, dan wilayah sekitarnya itu dulunya adalah satu kesatuan sejarah, satu akar budaya, dan satu keluarga besar Nusantara. Wilayah itu terpisah bukan karena kehendak kita sendiri, melainkan karena garis batas yang dibuat sembarangan oleh penjajah Belanda dan Inggris tanpa bertanya kepada penduduk asli. Jadi, ketika beliau menyuarakan penyatuan kembali Nusantara, itu bukan karena ingin menguasai atau menjajah. Oke, itu murni keinginan supaya saudara sebangsa tidak terpecah belah karena kesalahan peta buatan orang asing. Beliau ingin kita semua kembali mengenal siapa saudara kita yang sebenarnya. Lalu apa sih alasannya kenapa mereka tuh nggak suka dan memutarbalikkan fakta? Nah, inilah alasan kenapa narasi tentang beliau sering diubah-ubah di sana. Ya, pertama, narasi resmi yang mereka bangun selama ini adalah bahwa sejarah dan peradaban mereka itu terpisah dan berdiri sendiri. Padahal fakta sejarah menunjukkan akar dan pusat kerajaan kuno Melayu justru ada di wilayah kita, wilayah Indonesia, ya. Pemikiran Bung Karno tentang satu Nusantara ini dianggap mengganggu cerita yang sudah mereka bangun. Ya. Sekarang kalian paham kan kenapa mereka itu bisa dikatakan pengkhianat lah ya. Oke, just leave it. Kedua, mereka ingin menghapus jejak bahwa dulu wilayah di sana adalah bagian dari kekuasaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit yang berpusat di Indonesia. Kalau orang mulai paham fakta ini, banyak klaim sejarah dan budaya mereka yang tidak akan bisa dipertahankan lagi. Ketiga, mereka tidak bisa menyangkal bahwa Bung Karno adalah tokoh dunia yang dihormati, pendiri gerakan negara Asia Afrika. Jadi cara yang mereka pakai bukan menghapus nama beliau, melainkan memutarbalikkan niatnya. Bilang beliau ambisius, ingin menjajah atau mengancam. Padahal aslinya beliau cuma ingin kita bersatu dan saling mengenal. Keempat, mereka itu takut kalau semangat persaudaraan dan persatuan yang diajarkan Bung Karno menyebar. Kalau rakyat di sana sadar bahwa kita ini saudara, narasi permusuhan dan klaim sepihak yang mereka buat akan runtuh dengan sendirinya. Fakta yang tidak bisa diubah. Satu hal yang tidak bisa mereka ubah, Bung Karno tidak pernah mengirim pasukan untuk menyerang atau menguasai wilayah lain. Beliau hanya berbicara, menulis, dan mengajak kita semua kembali pada akar sejarah kita yang sebenarnya. Memang benar pada masa itu ada perbedaan pandangan politik dan cara mencapai kemerdekaan. Tapi itu bukan alasan untuk memutarbalikkan fakta sampai menyebut niat baik sebagai kejahatan. Naudzubillah min dzalik kan kelakuan mereka. Jadi teman-teman jangan kaget kalau mendengar cerita yang aneh-aneh tentang Bung Karno di negara sebelah, oke? Itu semua hanya cara mereka menutupi fakta sejarah yang tidak sesuai dengan keinginan mereka.
Tugas kita adalah tetap menjaga fakta, menghormati sejarah, dan menyebarkan kebenaran ini. Bung Karno adalah milik seluruh bangsa Indonesia dan jasa beliau tidak akan bisa dihapus atau dibelokkan oleh siapapun. Kalau penjelasan ini bermanfaat, silakan disebar supaya orang lain juga tahu fakta yang sebenarnya dan generasi-generasi kita juga mau belajar sejarah yang sesungguhnya. Jangan sampai terdoktrin dengan orang-orang yang baru datang ke Indonesia. Oke, sekiranya sekian dulu. Kalau kalian ada opini lain, bisa nanti kita diskusi di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.